Kultivasi satu klik super system. Bab 661. Judul, Kondisi Perdagangan 4 Tungku Pil. Oleh karena itu, bahkan jika Xie Lingyun tidak mengatakan apa-apa, Luo Chen masih akan menemukan kesempatan untuk menjual pil pengisi surga kelas 7 yang ekstrim ini. Sekarang setelah seseorang berbicara, aku juga menghemat banyak waktu untuknya. Luo Chen secara alami tidak punya alasan untuk menolak. Kepada Luo Chen, tidak masalah kepada siapa dia menjual pil pengisi surga kelas 7 yang ekstrim ini. Jika Xie Lingyun dapat menawarkan harga yang memuaskannya, dia tentu saja tidak akan keberatan menjual Heaven Replenishing Pill di tangannya. Mendengar kata-kata Luo Chen, ekspresi terkejut muncul di wajah Xie Lingyun. Dia dengan cepat berkata, "Terima kasih, teman muda. Aku ingin tahu berapa harga yang ingin teman kecil jual ini Heaven Replenishing Pill?" Kata-katanya jelas dimaksudkan untuk disampaikan ke depan pintu Luo Chen. Selama harga yang ditawarkan oleh Luo Chen tidak terlalu berlebihan, bahkan jika itu sedikit lebih mahal, dia mungkin akan menerimanya. Luo Chen terdiam sesaat ketika dia mendengar ini. Kemudian, dia memandang Xie Lingyun dan berkata, "Aku ingin meminta Penatua Xie untuk membantu aku memperbaiki beberapa batch pil obat." "Tentu, teman kecil, beritahu aku. Selama aku bisa memperbaikinya, aku akan pasti tidak menolaknya." Xie Lingyun tidak ragu ketika mendengar ini. Dia langsung setuju. Luo Chen tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata, "Kalau begitu aku harus menyusahkan tetua Xie untuk memurnikan kuali Clear Heart Pill, kuali Comprehension Pill, kuali Profound Channel Opening Pill, dan kuali Element Gathering Pill emas untukku." 4 pil obat yang dia bicarakan semuanya adalah pil obat tingkat 8. Meskipun mereka hanya beberapa dari pil obat tingkat 8 yang lebih umum terlihat, proses pemurniannya agak rumit. Bahkan jika dia, Luo Chen, telah menguasai mantra pil kondensasi Qi, menyempurnakan beberapa pil obat ini masih membutuhkan banyak waktu. Selanjutnya, dia tidak memiliki formula pil dari 4 pil obat ini di tangannya. Itulah mengapa dia meminta Xie Lingyun untuk membantunya memperbaiki 4 pil obat ini. Ketika Huang Qingxuan mendengar kata-kata Luo Chen, senyum muncul di wajahnya. Dia tahu untuk apa Luo Chen menginginkan keempat jenis pil roh valet ini. Karena keempat jenis pil ini dapat digunakan bersama dengan pil valet spirit, mendorong efek obat dari pil valet spirit hingga batasnya. Selanjutnya, selama proses ini, itu akan menyehatkan tubuh seniman bela diri, melunakkan tubuh dan yuan asli. Luo Chen ingin Xie Lingyun memperbaiki keempat jenis pil obat ini, jadi tentu saja tidak perlu mengatakan apa niatnya. Ya, Xie Lingyun tidak ragu sama sekali dan langsung setuju. Meskipun meramu 4 jenis pil obat ini cukup rumit, mengingat keahliannya dalam jalan pil, tidak butuh waktu lama baginya untuk meramu 4 jenis pil obat ini. Dalam pandangannya, bahkan jika dia menghasilkan bahan-bahan untuk membantu Luo Chen memperbaiki keempat jenis pil obat ini, dengan imbalan pil pengisian surga, dia tidak akan menderita kerugian. Bagaimanapun, pil pengisi surga dari pil pengisi surga telah lama hilang dalam catatan sejarah. Dia hanya melihat catatan pil obat semacam ini di beberapa buku kuno, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen benar-benar dapat memperbaiki pil obat legendaris seperti itu. Selain itu, apa yang dia sempurnakan adalah pil obat yang dapat melepaskan efek obat secara ekstrim. "Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Penatua." Ketika Luo Chen mendengar ini, senyum muncul di wajahnya. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin semesta yang Ye Hong berikan padanya sebelumnya dari dalam cincin semesta dan menyerahkannya kepada Xie Lingyun. Cincin semesta berisi bahan obat yang Ye Hong berikan padanya sebagai hadiah terima kasih. Adapun batu roh di dalamnya, sudah lama dipindahkan ke cincin semesta lain oleh Luo Chen. "Teman kecil, apa yang kamu lakukan?" Xie Lingyun tertegun sejenak saat melihat aksi Luo Chen. Dia bertanya dengan sedikit keraguan. Dia bisa menebak bahwa cincin alam semesta Luo Chen berisi bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki 4 jenis pil obat. Namun, justru karena inilah dia bingung. Lagi pula, dia sudah mempersiapkan diri untuk memproduksi bahan obat. Dia tidak menyangka Luo Chen sudah menyiapkan bahan obat. "Nak, Pak Tua Xie tidak kekurangan bahan obat ini. Selanjutnya, kamu menggunakan Heaven Replenishing Pills untuk bertukar dengannya. Hanya menukarnya dengan dia untuk membantumu memperbaiki 4 tungku pil obat, bukankah itu terlalu murah untuk orang tua ini?" Suara Huang Qingxuan terdengar di telinga Luo Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Simpan cincin semestamu." Kultivasi satu klik super system. Bab 662. Judul, Setelah transaksi selesai ada 2 pilihan. Setelah mendengar kata-kata Huang Qingxuan,
Senyum pahit muncul di wajah penatua Xie Lingyun. Setelah itu, dia memandang Luo Chen dan berkata dengan ekspresi serius, "Teman kecil, penatua King Xuan benar. Metode pemurnian dari pil pengisi surga ini telah lama hilang. Setiap pil pengisi surga sangat berharga. Terlebih lagi, surga replenishing pill yang teman kecil itu sempurnakan adalah Heaven Replenishing Pill tingkat ekstrim. Nilainya jauh lebih tinggi. Teman kecil, kamu pasti menyimpan bahan obat ini. Aku akan menyediakan semua bahan obat yang digunakan untuk menghaluskan 4 tungku pil obat ini. Dengan cara ini, transaksinya akan lebih adil." Luo Chen secara alami mengikuti saran yang baik. Karena Xie Lingyun bersedia menyediakan bahan obat, dia tentu akan dengan senang hati melakukannya. "Kalau begitu, terima kasih tetua." Luo Chen menyerahkan pil pengisi surga kelas 7 tertinggi kepada Xie Lingyun dan berkata sambil tersenyum, "Aku yang seharusnya berterima kasih kepada teman kecil." Xie Lingyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosional, "Meskipun muridku itu memiliki tubuh roh obat miriat, kemajuannya dalam jalan pil sangat lambat karena kekurangan dalam konstitusinya. Dengan pil teman kecil Heaven Replenishing ini, muridku itu dapat dianggap memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali." Mendengar kata-kata Xie Lingyun, para tetua lainnya di lembah pil juga tersenyum. Mereka menangkupkan tangan mereka pada Xie Lingyun dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua Xie, kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Setelah muridmu itu menebus kekurangan dalam konstitusinya, aku khawatir akan ada jenius muda lain di lembah pil." Xie Lingyun hanya tersenyum ketika dia mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Luo Chen dan ekspresi penyesalan. Ekspresi melintas di wajahnya. Bakat yang ditunjukkan Luo Chen telah melampaui tubuh roh obat miriat. Bahkan jika muridnya itu telah memperbaiki cacatnya sendiri karena pil pengisi surga, dia masih tidak akan bisa berdiri tegak untuk bahu-membahu dengan seorang jenius seperti Luo Chen. Sayangnya, Luo Chen sudah sangat dihormati oleh Huang Qingxuan. Karena identitas khusus Huang Qingxuan, mereka tidak bisa bersaing dengan dia untuk posisi murid Luo Chen. Jika tidak, dia akan benar-benar ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa mengambil Luo Chen sebagai muridnya dan mengajarinya semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya. "Cukup, pil pengisi surga ini telah diberikan kepada beberapa dari kalian. Jangan merusak pemandangan di Blazing Phoenix Peaku, cepat dan enyah." Sama seperti Xie Lingyun masih merasa emosional, suara Huang Qingxuan tiba-tiba terdengar, membawa sedikit penghinaan. Mendengar kata-kata Huang Qingxuan, beberapa tetua dari lembah pil tidak bisa menahan senyum pahit, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka mengangguk pada Huang Qingxuan, dan kemudian meninggalkan puncak Phoenix. Berkobar Huang Qingxuan. Identitas Huang Qingxuan istimewa, dan statusnya di lembah pil sangat tinggi. Meskipun mereka adalah tetua dari lembah pil, status mereka tidak ada apa-apanya di depan Huang Qingxuan. Sekarang setelah Huang Qingxuan berbicara, mereka secara alami tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Sangat cepat, siluet beberapa tetua lembah pil menghilang dari puncak Phoenix yang berkobar, hanya menyisakan Luo Chen dan beberapa orang lainnya di puncak. "Nak, aku akan memperbaiki pil Violet Spirit kamu sesegera mungkin, tetapi proses pemurnian pil Violet Spirit sangat rumit. Bahkan jika aku ingin memperbaiki 50 batang Violet Spirit Herb ini menjadi Violet Spirit Pill, aku masih membutuhkan waktu 7 hari. Huang Qingxuan memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu tidak terburu-buru, aku akan membiarkan Little Yi mengatur tempat untukmu tinggal. Kamu akan tinggal di lembah pil selama 7 hari dan menunggu dengan sabar hingga pil Violet Spirit disempurnakan. Jika kamu memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan, aku tidak akan menahanmu. Kamu bisa datang ke lembah pil untuk mengambil pil Violet Spirit atau meminta Ling Feng untuk membawanya kepadamu 7 hari kemudian." Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Ling Feng. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Ling Feng mengangguk dan berkata, "Kamu hanya perlu melakukan hal-halmu sendiri. Aku akan membawa pil roh Violet kembali ke akademi 7 hari kemudian. Kamu dapat datang dan menemukan aku ketika saatnya tiba." Kultivasi 1 klik super system. Bab 663. Judul, Pikiran Luo Chen ada di dalam Dragon Roll. Ling Feng tahu betul bahwa pikiran Luo Chen tidak tertuju pada jalan pil. Karena itu, dia berbicara saat Luo Chen menatapnya. Faktanya, Ling Feng tidak keberatan tinggal di lembah pil selama beberapa hari lagi. Pertama, dia sudah lama tidak kembali ke lembah pil. Kedua, dia sangat merindukan lembah pil. Kedua, fakta bahwa dia dapat mengamati Huang Qingxuan saat dia membuka tungku pemurnian pil bermanfaat bagi jalan pilnya. "Terima kasih, Wakil Kepala Sekolah."
Luo Chen tersenyum ketika mendengar itu, dan senyum muncul di wajahnya. Jika dia tidak berencana untuk menghabiskan seluruh energinya untuk kultivasi, dia tidak akan keberatan tinggal di Lembah Pil selama beberapa hari lagi. Bagaimanapun, Lembah Pil adalah tanah suci alkemis. Dia mungkin akan mendapatkan banyak jika dia tinggal di Lembah Pil selama 7 hari. Sayangnya, Luo Chen tidak begitu tertarik pada Jalan Pil. Alasan mengapa dia menginginkan kultivasi adalah karena Jalan Pil dapat membantunya. Dia secara alami tidak mau menunggu selama 7 hari di Lembah Pil. Bagaimanapun, Flowing Cloud Dragon Ranking segera datang. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin sehingga dia bisa bersaing untuk mendapatkan peringkat Dragon Ranking dalam kondisi yang lebih baik. Lagi pula, menurut beberapa rumor, persaingan untuk peringkat naga kali ini akan sangat ketat. Meskipun Luo Chen memiliki banyak kartu truf, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat memperoleh hasil yang bagus dalam kompetisi ini. Apakah itu jejak kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan Ao atau pedang kristal leluhur pedang di dalam hatinya? Keduanya tidak dapat digunakan dalam pertempuran peringkat naga. Tanpa bantuan dari dua item ini, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Martial Sovereign dengan kekuatan Martial Ancestor, atau bahkan Martial King Stage Heaven Sprite. Luo Chen tahu betul bahwa mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat naga adalah semua jenius yang luar biasa dari generasi muda Kekaisaran Awan Terapung. Bahkan ada banyak jenius dari dunia luar yang akan datang ke sini untuk bersaing memperebutkan peringkat Dragon Ranking untuk menekan para jenius dari Floating Cloud Empire. Siapa yang meminta leluhur keluarga Luo Lingyun, untuk berjalan keluar dari medan pertempuran pemadam jiwa dan memimpin ribuan jiwa tempur untuk menyapu semua kebanggaan surga dari generasinya, dan menginjak-injak kebanggaan surga klan manusia dunia luar di bawah kakinya? Meskipun ini telah meningkatkan beban Kekaisaran Awan Terapung di klan manusia dari dunia luar, dan meskipun klan manusia dari dunia luar masih menganggap Kekaisaran Awan Terapung sebagai tanah kuno, mereka tidak berani memandang rendah para ahli Kekaisaran Awan Terapung terlalu banyak. Namun, konsekuensinya sama mengejutkannya. Sejak Luo Lingyun telah menyapu bersih semua jenius dari generasinya, hampir setiap kali Dragon Ranking lahir, akan ada ahli dari dunia luar yang berpartisipasi di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa kompetisi saat ini untuk peringkat naga awan mengalir bukanlah peringkat para jenius di Kekaisaran Awan Terapung, melainkan peringkat para jenius di Kekaisaran Awan Terapung. Sebaliknya, lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah peringkat kebanggaan surga klan manusia di wilayah barat klan manusia di mana Kekaisaran Awan Terapung berada. Selain beberapa jenius teratas di wilayah barat klan manusia, sebagian besar jenius mungkin akan muncul di atas peringkat mengalir Cloud Dragon. Meskipun Luo Chen mendapat bantuan dari sistem, waktu yang dibutuhkan untuk kultivasi untuk pamer benar-benar terlalu singkat. Dari awal sampai sekarang, dia hanya memamerkan kultivasi selama lebih dari 4 bulan. Dibandingkan dengan kultivasi yang telah dipamerkan selama lebih dari 10 tahun, perbedaannya benar-benar terlalu besar. Jika dia tidak memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya, dia takut ketika peringkat naga muncul, Luo Chen tidak akan mampu bersaing untuk peringkat Luo Chen. Ling Feng menatap Luo Chen dalam-dalam. Dia tahu apa yang dipikirkan Luo Chen. Dia tersenyum dan berkata, "Aku akan meminta Penatua ke-9 untuk membuka saluran tata ruang dan mengirim kamu kembali ke Kekaisaran Awan Terapung." Penatua ke-9 dari Lembah Pil adalah legenda Lembah Pil. Pencapaiannya dalam Jalan Pil dan Jalan Formasi sangat luar biasa. Dengan kekuatan Elder ke-9 dari Lembah Pil, tidak sulit baginya untuk membuka jalan sementara ke Floating Cloud Imperial Capital. Kultivasi satu klik Super System. Bab 664. Judul, Secret Lord berarti kembali ke awan yang mengalir. Kamu tidak perlu melalui banyak masalah. Huang Qingxuan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Api nirvana terbang keluar dari ujung jarinya dan membentuk cincin api di depan Luo Chen, merobek ruang dan membentuk lubang hitam besar. Melalui terowongan ini, kamu secara alami dapat kembali ke Floating Cloud Empire. Namun, aku tidak tahu lokasi pasti dari Floating Cloud Imperial Capital, jadi terowongan ini mengarah ke pantai Sea of Misdirection. Seharusnya kota terapung Kabupaten Cloud Empire. Huang Qingxuan memandang Luo Chen dan berkata, "Terima kasih, Penatua Qingxuan." Luo Chen mengangguk pada Huang Qingxuan ketika dia mendengarnya. Setelah itu, dia melangkah ke lubang hitam di depannya. Huang Qingxuan adalah Alam Saint Lord. Luo Chen tidak ragu bahwa Huang Qingxuan dapat membuat saluran tata ruang yang dapat mengarah ke kota Kabupaten Laut Utara. Sangat cepat, sosok Luo Chen menghilang ke saluran tata ruang. Huang Qingxuan menarik kembali api nirvananya dan menatap Ling Feng.
Dia berkata dengan lemah. Dalam 7 hari ini, aku akan membuka tungku penyulingan pil. Kamu dapat menonton dari samping selama kamu tidak mengganggu penyulingan pilku. Terima kasih, Penatua King Xuan. Ling Feng menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah Liu Yi yang berdiri di sampingnya. Dia tersenyum. Adik laki-laki Liu, tolong jaga aku untuk beberapa hari ke depan. Liu Yi tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Ling Feng juga, berkata, kakak laki-laki terlalu baik. Huang Qingxuan melirik mereka berdua dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Beberapa tungku pil di alun-alun menyala dengan api nirwana pada saat yang sama. Setelah itu, Huang Qingxuan melemparkan bahan obat ke dalam beberapa tungku pil. Tangannya membentuk segel dan mulai memurnikan pil roh valet. Ling Feng dan Liu Yi melihat ini dan dengan cepat menjadi tenang. Mereka menatap tajam ke tungku pils di depan mereka, takut mereka akan kehilangan sedikit pun. Di dalam Floating Cloud Empire, di luar kota Northern Sea County, api emas tiba-tiba muncul di pintu masuk kota. Setelah itu, dengan cepat meluas dan membakar lubang seukuran 2 orang di ruang sekitarnya. Sosok Luo Chen berjalan keluar dari lubang dan mendarat di tanah. Saat sosok Luo Chen muncul, ruang di belakangnya dengan cepat kembali normal, dan nyala api emas juga menghilang. Seperti yang diharapkan dari Saint Lord, teknik seperti itu benar-benar menakjubkan. Luo Chen melihat gerbang kota di depannya dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Setelah mengatakan itu, Luo Chen berjalan langsung ke kota. Para praktisi yang bertugas menjaga gerbang kota mengenali Luo Chen sebagai salah satu dari sedikit orang yang muncul di kota kabupaten bersama Wang Xi terakhir kali. Mereka tahu bahwa Luo Chen adalah teman baik Wang Xi. Oleh karena itu, meskipun penampilan Luo Chen sedikit mengejutkan, tidak ada yang maju untuk menanyainya. Luo Chen memasuki kota Kabupaten Laut Utara dengan sangat cepat. Dia tidak tinggal lama di County City, dan langsung berteleportasi ke Flowing Cloud Institution melalui formasi teleportasi. Dia masih perlu kembali ke Flowing Cloud Institution dan membawa 7 penjaga pengadilan kembali ke keluarga Luo. Dia akan mengatur agar mereka melindungi keluarga Luo. Selain itu, keluarga Ye mempercayakan Ye Ming kepadanya. Selain permintaan King Xuan sebelum dia pergi ke pengasingan, dia juga perlu mencari master untuk Ye Ming untuk mengajari Ye Ming tentang jalan formasi untuk saat ini. Sangat cepat, Luo Chen muncul di pintu masuk Flowing Cloud Institution dan langsung menuju kediamannya. Di kediaman Luo Chen, bulu emas merasakan aura Luo Chen. Itu segera memimpin 7 penjaga pengadilan dan Ye Ming menuju arah Luo Chen. Akhirnya, mereka bertemu satu sama lain di lapangan latihan seni bela diri. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa setelah melihat ini. Dia membawa bulu emas, 7 penjaga pengadilan dan Ye Ming menuju gerbang gunung. Selama periode waktu ini, ia menarik perhatian banyak siswa Flowing Cloud Institution. Namun, para siswa itu tahu batas mereka dan tidak berani bertanya. Oleh karena itu, Luo Chen tidak menghabiskan banyak usaha. Dia membawa 7 penjaga pengadilan, bulu emas, Ye Ming, dan Yun Nichang, yang bergegas dengan tergesa-gesa kembali ke kota Kabupaten Changlan melalui formasi teleportasi dengan Zhang Juechen. Kultivasi 1 klik super system. Bab 665. Judul, Luo Chen hadiahkan giok putih misterius. Kota Kabupaten Changlan, halaman keluarga Luo. Luo Chen sedang duduk di halaman. Ada beberapa cangkir teh panas yang diletakkan di atas meja batu di depannya. Duduk di seberangnya adalah Yun Nichang, Luo Qingsui, dan Zhang Juechen. Adapun Ye Ming, dia berdiri tidak jauh. Dia mencoba untuk mengatur Mystic Light formasi sesuai dengan mantra formasi cahaya mendalam yang telah diajarkan Luo Chen kepadanya. Luo Chen memandang Ye Ming yang tidak jauh. Dia dengan cepat menarik kembali pandangannya dan menatap Luo Qingsui. Dengan membalik pergelangan tangannya, dia mengeluarkan cairan peningkatan konstitusi khusus yang dia peroleh dari lotere. Dia meletakkannya di atas meja batu dan mendorongnya ke arah Luo Qingsui. Kakak Sue, ini diperoleh secara kebetulan. Seharusnya sangat berguna bagimu. Mata Luo Qingsui beralih ke botol giok yang berisi cairan peningkatan fisik khusus. Sepasang matanya yang jernih bersinar dengan sukacita. Dia sebelumnya telah meminum obat khusus semacam ini dan secara alami tahu efeknya. Sebelumnya, dia mengandalkan obat roh semacam ini untuk berhasil mengembangkan tubuh salju terapungnya menjadi tubuh esnya saat ini. Sekarang, Luo Chen benar-benar telah mengeluarkan obat roh semacam ini. Mungkin, dia benar-benar dapat meningkatkan fisik spesialnya menjadi tubuh es yang mendalam sebelum peringkat Phoenix muncul. Adik Chen, bukankah kamu terlalu bias?
Melihat tindakan Luo Chen, Yun Nichang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kali ini ketika kamu keluar, kamu hanya membawa hadiah untuk Ah Sue. Kamu juga tidak berpikir untuk membawa hadiah untuk kakak perempuan ini. Luo Chen memutar matanya dan berkata dengan sedih, aku tidak akan melupakanmu. Saat dia mengatakan itu, Luo Chen membalik pergelangan tangannya dan sepotong batu giok putih muncul di tangannya. Dia meletakkannya di atas meja batu dan mendorongnya ke arah Yun Nichang. Ini adalah barang kecil yang dia dan Ling Feng temukan di Pil City ketika mereka menunggu portal ke lembah Pil dibuka. Itu bisa sedikit meningkatkan kekuatan jiwa, dan itu tidak berguna baginya. Itu adalah kesempatan yang baik baginya untuk memberikannya kepada Yun Nichang sebagai bantuan. Bagaimanapun, Yun Nichang telah banyak membantunya. Potongan batu giok putih ini bukan barang yang sangat berharga, jadi Luo Chen secara alami tidak akan pelit dengannya. Apa ini? Yun Nichang melihat batu giok putih dan bertanya dengan ragu. Dia tidak berpikir bahwa Luo Chen akan memberikan batu giok putih biasa. Karena Luo Chen bisa mengeluarkannya, maka benda ini secara alami memiliki misterinya sendiri. Aku menemukan hal kecil di Pil City yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Sayangnya, aku tidak membutuhkannya. Luo Chen tersenyum dan berkata, kekuatan jiwanya terlalu kuat. Tahap jiwanya telah mencapai alam kekosongan besar, dan itu jauh melampaui Martial King biasa. Itu bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa puncak Martial King. Selain kultivasinya, lingkaran 9 naga awan, hal kecil ini tidak berpengaruh sama sekali padanya. Sangat disayangkan bahwa meskipun tahap jiwa Luo Chen telah mencapai Great Void Stage, itu tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan keuntungan dari tahap jiwa. Jika tidak, bahkan jika dia hanya seorang praktisi martial ancestor kelas 1, kekuatan tempurnya yang sebenarnya masih akan berada pada tingkat martial spirit kelas tinggi. Namun, pada kenyataannya, kekuatannya saat ini hanya pada tingkat martial ancestor tingkat tinggi. Jika dia menggunakan pedang ancestor pedang giok yang tidak lengkap, dia hampir tidak bisa mencapai tingkat martial spirit kelas rendah. Di hadapan para jenius yang muncul selama kompetisi untuk peringkat naga, kekuatannya saat ini jelas tidak mencukupi. Mendengar kata-kata Luo Chen, ekspresi gembira muncul di wajah Yun Nichang. Apapun yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa adalah harta langka bagi seorang alkemis. Meskipun dia adalah favorit Kaisar Awan, Putri Nichang, jenius Jalan Pil yang paling menonjol dari keluarga Yun, dia tidak memiliki banyak hal yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Karena itu hadiah darimu, Saudara Chen, tidak sopan bagiku untuk menolaknya. Yun Nichang menyingkirkan batu giok putih yang diberikan oleh Luo Chen dan berkata dengan gembira. Kultivasi 1 klik super system. Bab 666. Judul, itu hadiah dari Luo Chen, dia ingin pergi ke alam kehancuran tanpa batas. Luo Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat tindakan Yun Nichang. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Zhang Juechen. Setelah merenung sejenak, Luo Chen mengeluarkan manual rahasia yang disegel dari cincin semesta dan meletakkannya di atas meja batu, mendorongnya ke arah Zhang Juechen. Junior Luo, ini. Melihat tindakan Luo Chen, Zhang Juechen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan buru-buru berkata, aku merasa malu untuk menerima ini. Dia berbeda dari Yun Nichang dan Luo Qingsui. Luo Chen dan Luo Qingsui adalah saudara laki-laki dan perempuan, jadi masuk akal bagi mereka untuk saling mendukung. Yun Nichang telah banyak membantu Luo Chen, jadi itu normal bagi Luo Chen untuk menyiapkan hadiah untuk Yun Nichang. Namun, meskipun dia, Zhang Juechen, memiliki hubungan yang baik dengan Luo Chen, dia tidak memberikan banyak bantuan kepada Luo Chen. Hal yang dikeluarkan Luo Chen jelas bukan hal biasa. Jika dia menerimanya, akan sangat sulit baginya untuk membalas budi ini. Zhang Senior, tidak perlu melakukan ini. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa yang tercatat di dalamnya bukanlah seni rahasia yang berharga. Itu hanya teknik pedang yang tidak lengkap yang aku peroleh secara tidak sengaja. Itu tidak berguna bagiku. Dia telah menemukan teknik pedang ini bersama dengan batu giok putih yang dia berikan kembali pada Yun Nichang. Kota Pil, itu sempurna baginya untuk menggunakannya sebagai bantuan saat ini. Bagaimanapun, bakat Zhang Juechen tidak buruk. Ia dilahirkan dengan tulang pedang. Jika dia ditempatkan di dunia luar, itu akan cukup untuk mengejutkan seorang praktisi martial Saint level untuk menerimanya sebagai muridnya. Meskipun Tuan Zhang Juechen, Kaisar Pedang Lingtian, bukan masalah besar di dunia luar, dia adalah praktisi kelas 1 di Kekaisaran Awan Terapung. Jika mereka bisa mengikat praktisi yang begitu kuat,
tidak diragukan lagi itu akan menjadi hal yang baik untuk keluarga Luo. Zhang Juechen ragu-ragu sejenak, lalu dia mengambil manual rahasia yang didorong Luo Chen kepadanya. Dia dengan santai melihatnya, lalu pupilnya tiba-tiba menyusut. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah serius, "Jika Junior Luo memiliki perintah di masa depan, aku akan mendaki Gunung Pedang dan menyelam ke Lautan Api. Aku tidak akan menolak." Zhang Juechen tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Luo Chen memberinya teknik pedang biasa yang tidak lengkap? Itu adalah bagian dari teknik pedang langkah surgawi tingkat tinggi. Meskipun itu hanya sebuah fragmen, itu masih sebanding dengan peringkat bumi tingkat tinggi atau bahkan teknik pedang langkah surgawi tingkat rendah. Bahkan jika Luo Chen tidak menggunakan teknik pedang kultivasi, dia bisa menyimpan manual rahasia ini di keluarga Luo sebagai harta keluarga Luo. Luo Chen bahkan bisa menjual buku panduan rahasia ini di sekolah bela diri awan terapung. Dengan hubungan antara Luo Chen dan keluarga Su pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjual manual rahasia ini untuk Luo Chen. Mereka tidak perlu khawatir tidak bisa menjualnya dengan harga bagus. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari manual rahasia teknik pedang langkah surgawi tingkat tinggi. Itu adalah barang yang benar-benar tak ternilai harganya. Sekolah bela diri awan terapung hanya perlu mempertimbangkan cara menaikkan harga. Meskipun dia telah menerima manual rahasia yang berharga dari Luo Chen, Zhang Juechen tidak bisa memikirkan cara untuk membalas budi ini. Dia hanya bisa membuat janji seperti itu. Mendengar kata-kata Zhang Juechen, Luo Chen tersenyum dan berkata, "Zhang Senior, kamu tidak perlu melakukan ini. Buku panduan rahasia ini tidak berguna bagiku, tetapi keluarga Luo masih membutuhkan manual rahasia ini untuk entah sudah berapa tahun. Daripada meletakkan di cincin semesta karena dimakan debu, mengapa kamu tidak memberikannya kepada orang yang benar-benar cocok untuk itu?" Zhang Juechen tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi wajahnya sudah menjelaskan segalanya. Melihat ini, Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah merenung sejenak, dia memandang Yun Nichang dan berkata dengan serius, "Kakak Sue, aku berencana untuk melakukan perjalanan ke Broken Cloud Ridge untuk melihat apakah aku dapat meningkatkan tingkat kultivasiku sebelum peringkat naga muncul." Mendengar ucapan Luo Chen kata, ekspresi Luo Qingsui sedikit berubah. Yun Nichang dan Zhang Juechen yang berdiri di samping bahkan lebih terkejut, seolah-olah mereka telah mendengar semacam berita yang tidak dapat diterima. Kultivasi satu klik super system. Bab 667. Judul, Continental Kuno Domain, Aku Mendukung Kamu. Luo Chen melihat ekspresi Luo Qingsui dan Yun Nichang dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Luo Qingsui dan dua lainnya tidak akan pernah tenang setelah memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi ke Broken Cloud Ridge. Bagaimanapun, Broken Cloud Ridge adalah salah satu dari 10 domain iblis besar di benua itu. Meskipun hanya peringkat ke-10, itu masih salah satu dari 10 domain iblis besar di benua itu. Bahaya yang terlibat bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Jika itu di masa lalu, bahkan jika Luo Chen adalah martial ancestor kelas 1, dia tidak akan berani pergi ke Broken Cloud Ridge. Namun, itu berbeda sekarang. Dengan pedang kristal leluhur pedang di tubuhnya dan jejak kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan Ao, itu sudah cukup baginya untuk mengamuk di Broken Cloud Ridge. Selain dua kartu truf ini, dia juga memiliki naga api penyucian, Arang Hitam. Arang Hitam adalah Saint Lord sejati. Meskipun Broken Cloud Ridge berbahaya, itu tidak berbeda dari tempat biasa untuk Saint Lord. Adapun Purgatory Devil Dragon, kulit arang hitam tebal dan keras, dan dia bahkan lebih tangguh untuk dilawan daripada Xuan Yuan Ao, yang juga merupakan alam martial Saint Lord. Dengan perlindungan arang hitam, dia akan dapat mundur dengan aman bahkan jika dia pergi jauh ke dalam Broken Cloud Ridge. Selain itu, dia juga memiliki boneka pengganti dan gulungan teleportasi yang bisa menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, dengan bantuan boneka pengganti dan gulungan teleportasi, dia akan dapat melarikan diri dari situasi berbahaya ini dan kembali ke tempat yang aman. Oleh karena itu, Luo Chen tidak terlalu khawatir tentang perjalanan ke Broken Cloud Ridge ini. Bagaimanapun, King Xuan telah memasuki kedalaman Broken Cloud Ridge dengan basis kultivasi martial Sovereign Stage. Dia juga telah memperoleh fragmen teknik pengendalian binatang yang ditinggalkan oleh Sekte Besar Kuno, Sekte Dewa Binatang, dari kultivasi Luo Chen. "Chen, apakah kamu sudah memikirkannya?" Luo Qingsui menatap Luo Chen dengan ekspresi khawatir. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Itu adalah tanah absolut benua, bukan tempat lain." Meskipun dia tidak pernah meninggalkan Kekaisaran Awan Terapung, dia telah mendengar nama dari 10 domain besar di benua itu.
Meskipun Broken Cloud Ridge hanya menempati peringkat ke-10 di Floating Cloud Empire, itu bisa disebut domain. Pasti ada niat membunuh di mana-mana. Meskipun Luo Chen kuat, dia mungkin tidak bisa menghadapinya. Setelah mendengar kata-kata Luo Qingsui, Luo Chen tidak terlalu memikirkannya. Tanah absolut benua tidak seseram yang dipikirkan orang biasa. Dia pernah ke Abyss of Buried Heavens, domain ketiga dari benua itu. Dia tidak menemukan bahaya di sana. Hanya saja setelah memasuki Abyss of Buried Heavens, jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melampaui Saint Lord, akan sangat sulit baginya untuk meninggalkan tempat itu. Demikian pula, domain kelima benua, Laut Penyesatan, adalah tempat lembaga tertinggi klan manusia, Akademi Semesta, berada. Itu tidak berbahaya seperti yang dipikirkan orang biasa. Namun, Laut Penyesatan selalu diselimuti kabut tebal. Jika seorang praktisi biasa secara tidak sengaja memasukinya, dia akan berada dalam bahaya besar. Itu saja. Oleh karena itu, Luo Chen tidak mengambil hati tanah absolut benua. Dengan kata lain, selain 6 jalan reinkarnasi dan reruntuhan kekacauan di domain kedua dan pertama benua, 8 domain lainnya benar-benar berbeda dari tanah absolut benua yang bisa dibayangkan orang biasa. Kakak Sue, jangan khawatir. Aku yakin, meskipun Luo Chen tidak keberatan, dia tidak mengatakan itu. Sebagai gantinya, dia menatap Luo Qingsui dan berkata sambil tersenyum, kekuatan bulu emas saat ini sebanding dengan Martial King. Saat itu, Senior King Xuan dapat melarikan diri dari punggungan awan rusak hanya dengan kultivasi Martial Sovereign. Kali ini, dengan perlindungan bulu emas, aku tidak akan berada dalam bahaya. Selain itu, aku tidak bermaksud memasuki kedalaman Broken Cloud Ridge kali ini. Aku hanya ingin melihat-lihat wilayah luar. Mendengar kata-kata Luo Chen, Luo Qingsui menatap Luo Chen dalam-dalam, lalu dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan mendukungmu. Kultivasi satu klik super system. Bab 668. Judul, 2 pilihan pergi atau tidak. Luo Qingsui tahu betul bahwa bahkan jika dia tidak mendukung Luo Chen, dia masih akan pergi ke Broken Cloud Ridge. Bahkan jika dia menghentikannya, itu tidak akan ada gunanya, dan itu akan menyebabkan Luo Chen merasa tidak enak padanya. Meskipun keluarga Luo menjadi lebih baik, itu semua karena dia, Luo Chen, dan Luo Xiao. Masalah apapun di antara mereka dapat memengaruhi keluarga Luo. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Luo Chen hanya berlatih di wilayah luar Broken Cloud Ridge, meskipun Luo Qingsui masih sedikit khawatir, dia masih setuju untuk membiarkan Luo Chen pergi ke Broken Cloud Ridge. Yun Nichang dan Zhang Juechen ingin menghalangi Luo Chen, tetapi bahkan Luo Qingsui tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka secara alami tidak bisa campur tangan. Mereka hanya bisa tersenyum pahit dan menatap Luo Qingsui, tidak mengerti mengapa Luo Qingsui tidak menghentikan tindakan gila Luo Chen. Ye Ming, Luo Chen secara alami memperhatikan ekspresi Yun Nichang dan Zhang Juechen, tetapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Sebagai gantinya, dia berteriak pada Ye Ming, yang mencoba mengatur formasi cahaya mendalam. Kakak, perintah apa yang kamu miliki? Ketika Ye Ming, yang mencoba mengatur formasi, mendengar kata-kata Luo Chen, dia segera meletakkan apa yang dia lakukan dan menatap Luo Chen saat dia menjawab. Kemasi dan ikuti aku ke Broken Cloud Ridge nanti. Luo Chen memandang Ye Ming dan berkata dengan nada datar. Di punggungan awan yang rusak, ada reruntuhan Sekte Dewa Binatang kuno. Meskipun Sekte Dewa Binatang kaya akan master kontrol hewan, sebagai sekte kuno, Sekte Dewa Binatang juga memiliki banyak hal lain. Meskipun Sekte Dewa Binatang telah dihancurkan, seharusnya masih ada banyak barang bagus yang tersisa di reruntuhannya. Meskipun telah dijarah oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, sisa-sisa formasi besar masih harus ditinggalkan di reruntuhannya. Luo Chen membawa Ye Ming kali ini karena dia ingin Ye Ming mengamati formasi pelindung sekte yang tersisa di reruntuhan Sekte Dewa Binatang. Kakak, itu tanah absolut benua. Mengapa kita tidak pergi ke tempat lain? Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming mengecilkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Punggungan terapung tempat keluarga Ye berada sebenarnya tidak jauh dari pegunungan binatang iblis tempat punggungan awan rusak berada. Oleh karena itu, Ye Ming tahu betul betapa berbahayanya domain itu. Dia tidak tahu berapa banyak ahli yang telah memasuki domain itu dan tidak dapat keluar. Meskipun Luo Chen kuat, bagaimanapun juga itu adalah tanah absolut benua. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Luo Chen bisa melindungi dirinya sendiri, berapa banyak energi yang dia miliki untuk melindunginya? Dia, Ye Ming, tidak memiliki kekuatan menakjubkan Luo Chen.
Jika sesuatu terjadi, bukankah dia akan mati di Broken Cloud Ridge dengan kekuatan lebih dari 200 kg? Kamu datang atau tidak? Luo Chen menatap Ye Ming dan berkata dengan ringan. Ye Ming dengan hati-hati menatap Luo Chen ketika dia mendengar itu, tetapi menemukan bahwa wajah Luo Chen tidak memiliki ekspresi apapun, jadi dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Luo Chen saat ini. Kakak, aku memikirkan kelangkaan Broken Cloud Ridge. Ye Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia mengertakkan gigi, mengangguk pada Luo Chen, dan berkata dengan serius, aku akan pergi. Dia masih memutuskan untuk bertaruh, karena tuannya telah memberikannya kepada Luo Chen sebelum dia pergi mengasingkan diri. Selain fakta bahwa Luo Chen juga anggota keluarga Ye Ming tidak berpikir bahwa Luo Chen akan dengan sengaja berkomplot melawannya. Selanjutnya, Ye Ming memiliki beberapa pemahaman tentang Luo Chen. Jika Luo Chen benar-benar ingin berurusan dengannya, dia tidak perlu melalui banyak masalah. Dia hanya bisa menebas Luo Chen dengan pedangnya. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menahan pedang Luo Chen. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu sejenak, rasionalitas Ye Ming mengatasi rasa takut di hatinya dan membuat keputusan untuk mengikuti Luo Chen ke Broken Cloud Ridge. Kultivasi satu klik super system. Bab 669. Judul, Kota Kabupaten Changyun Gangren Tulang. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata Ye Ming, dia tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia melihat tuan muda dari keluarga Ye. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, tidak akan ada bahaya kali ini. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dengan kekuatan bulu emas, itu lebih dari cukup untuk melindungi Ye Ming tanpa menjelajah ke kedalaman Broken Cloud Ridge. Selain itu, reruntuhan Sekte Dewa Binatang telah dieksplorasi oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari setengah bahaya telah dihilangkan. Selama Ye Ming tidak berlarian, dia pada dasarnya tidak akan menghadapi bahaya apapun. Adapun dia berencana pergi ke Broken Cloud Ridge untuk berlatih. Selama dia tidak menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, dia tidak akan membiarkan bulu emas membantunya. Kakak, jangan berbohong padaku. Ye Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Meskipun dia telah berjanji kepada Luo Chen bahwa dia akan pergi ke Broken Cloud Ridge bersamanya, hatinya masih dipenuhi ketakutan terhadap tanah absolut benua. Bagaimanapun, 10 domain besar di benua itu terkenal buruk. Bahkan klan manusia dari dunia luar tidak tahu banyak tentang tanah absolut benua, jadi dia secara alami tidak bisa menghindarinya. Untuk apa aku berbohong padamu? Luo Chen memutar matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, selama kamu tidak berlarian, aku dapat menjamin keselamatanmu. Ye Ming tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Tidak peduli seberapa khawatir dia di dalam hatinya, masalah itu sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Itu bukan sesuatu yang bisa dia ubah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah percaya pada Luo Chen. Kakak Sue, aku akan pergi ke Broken Cloud Ridge dulu. Luo Chen memandang Luo Qingsui dan berkata sambil tersenyum. Luo Qingsui mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi kekhawatiran di matanya tidak bisa disembunyikan. Meskipun dia tahu kekuatan Luo Chen mengejutkan, bagaimanapun juga Luo Chen akan pergi ke tanah absolut benua. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa setelah melihat ini. Dia mengingat bulu emas melalui kontrak jiwa. Setelah itu, dia membawa bulu emas dan Ye Ming melalui formasi teleportasi dan muncul di Blue Cloud County, yang paling dekat dengan Broken Cloud Ridge. Kakak, aku pernah ke Blue Cloud County sebelumnya. Setelah tiba di Blue Cloud County, ketakutan di hati Ye Ming telah hilang. Dia berjalan di depan dan berkata kepada Luo Chen. Ceritakan tentang itu. Luo Chen melihat sekeliling dan berkata dengan lemah. Suasana di Blue Cloud County berbeda dari Northern Sea County, capital atau provinsi kuno yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Praktisi yang kuat dapat dilihat di mana-mana di Blue Cloud County, dan bahkan ada beberapa praktisi martial spirit di jalanan. Kakak, kamu harus tahu bahwa Kabupaten Awan Biru dekat dengan pegunungan binatang iblis. Meskipun punggungan awan rusak ada di dekatnya, ada banyak praktisi yang datang ke sana untuk berburu binatang buas. Dapat dikatakan bahwa ini adalah surga. Untuk tentara bayaran, kelompok tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya sedang berburu binatang buas di sini. Setelah itu, kita bisa menjual mayat binatang buas dan harta alam yang kita peroleh ke kekuatan utama dan sekolah bela diri awan terapung. Kita bisa mendapat untung besar. Ye Ming menunjuk ke sebuah bangunan tidak jauh dan berkata sambil tersenyum, itu adalah kantor keluarga Ye di Blue Cloud County.
Setengah tahun yang lalu, mereka juga menemukan giok kondensasi roh di sini. Itu selalu dipakai oleh sepupu. Luo Chen tidak banyak bicara. Matanya menyapu bayangan, dan sedikit rasa dingin bisa terlihat di matanya. Aku tidak bisa menyingkirkan orang-orang ini kemanapun aku pergi. Diam-diam menggelengkan kepalanya, Luo Chen memerintahkan bulu emas melalui kontrak jiwa di dalam hatinya. Bulu emas, bersiaplah untuk pertempuran. Ya, Tuan. Ketika bulu emas mendengar kata-kata Luo Chen, itu tidak ragu sedikit pun dan segera menjawab. Dia juga menemukan bahwa ada orang yang diam-diam mengikuti mereka. Namun, dia tidak dapat mengetahui niat orang-orang yang mengikuti mereka, jadi dia hanya bisa diam-diam menjaga mereka. Sekarang Luo Chen telah memintanya untuk mempersiapkan pertempuran, tentu saja dia tidak perlu mengatakan apapun tentang rencana Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 670. Judul, Ular Mandala Pembunuh Aula Pemburu. Kamu pergi bersembunyi di kantor keluarga Ye dulu, kata Luo Chen dengan suara rendah sambil melihat sekeliling. Dia menepuk bahu Ye Ming dan berkata dengan suara rendah. Kakak, apakah sesuatu terjadi? Hati Ye Ming menegang saat mendengar kata-kata Luo Chen. Dia bertanya dengan suara rendah juga. Bukan apa-apa, ini hanya beberapa tikus. Kamu terlalu lemah. Aku khawatir kamu akan terluka secara tidak sengaja. Luo Chen melihat ke suatu tempat. Dia berkata dengan ringan, baiklah, tidak perlu bersembunyi lagi. Aura menjijikkan di tubuh kamu dapat tercium bahkan dari jarak ribuan mil. Sebelum suara Luo Chen memudar, beberapa sosok berjalan keluar dari bayang-bayang dan menatap Luo Chen dengan mata mengejek. Orang-orang ini semua mengenakan seragam balai perburuan keluarga Xiao. Dan basis kultivasi mereka berada di tahap martial sovereign. Indra Tuan Luo benar-benar tajam. Martial sovereign yang memimpin memandang Luo Chen dan berkata dengan nada mengejek. Luo Chen melirik pria itu dan berkata dengan nada tenang, 3 martial sovereign kelas rendah dan 3 martial sovereign kelas tinggi. Sepertinya keluarga Xiao telah melakukan banyak upaya kali ini. Meskipun Luo Chen telah memperhatikan bahwa seseorang mengikutinya dalam kegelapan, dia tidak tahu kekuatan orang yang mengikutinya. Sekarang dia melihat penampilan 6 pria ini, Luo Chen merasa sedikit emosional di hatinya. 3 martial spirit kelas rendah dan 3 martial spirit kelas 7 dan di atas martial spirit. Kekuatan semacam ini sudah cukup untuk mendominasi sebuah daerah, tetapi keluarga Xiao telah mengirim begitu banyak ahli hanya untuk menanganinya. Ini benar-benar mengejutkannya. Luo Chen sangat terkejut, sangat jelas bahwa bahkan jika keluarga Xiao kaya, itu tidak akan menjadi masalah kecil bagi mereka untuk mengambil 6 ahli martial sovereign sekaligus. Tidak ada cara lain. Pemimpin kelompok itu, martial sovereign, merentangkan tangannya. Dia berkata dengan lemah, kekuatan Tuan Muda Luo terlalu kuat. Pemimpin harus berhati-hati. Orang-orang dari balai perburuan keluarga Xiao, Ye Ming memandang ke-6 pria itu dan berkata dengan tatapan serius di matanya, ular mandala? Ye Ming memperhatikan bahwa ada tato ular ganas di leher ke-6 pria ini. Kedua mata mereka merah, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 keluarga Ye. Penglihatan Tuan Muda Ming sangat bagus. Martial sovereign yang memimpin bertepuk tangan dan berkata dengan ekspresi mengejek. Ekspresi Ye Ming berubah ketika dia mendengar martial sovereign mengakui identitasnya. Dia berkata kepada Luo Chen, kakak, masalah ini sedikit rumit. Apakah ada hal khusus tentang 6 orang ini? Luo Chen menatap ke 6 orang itu. Nada suaranya tenang, seolah-olah yang berdiri di depannya adalah 6 orang biasa. Ular Mandala adalah nama sandi dari 6 orang ini. Ke-6 pria ini telah menggunakan teknik kombinasi aneh dengan kultivasi mereka. Mereka menggunakan teknik kombinasi ini untuk membunuh Martial King tingkat rendah. Ye Ming menatap ke-6 orang itu dan berbicara dengan ketakutan. Hanya itu, Luo Chen melengkungkan bibirnya dan berkata dengan tenang. Sepertinya keluarga Xiao masih tidak memiliki ingatan yang baik. Ketika dia melihat ekspresi Ye Ming, dia berpikir bahwa keluarga Xiao akan mengirimkan semacam ahli. Jika hanya ahli tingkat ini, dia benar-benar tidak akan memasukkannya ke dalam hatinya. Ketika dia masih di awan yang mengalir institusi, dia telah memaksa ahli tahap Martial King dari klan tulang untuk mundur dengan satu serangan pedangnya. Sekarang dia adalah Martial Ancestor kelas 1, dengan bantuan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap, begitu dia menggunakan pedang kristal leluhur pedang, dia akan mampu melawan Martial King peringkat tinggi. Jika dia menggunakan kristal pedang Ancestor pedang terlalu banyak, dia akan dapat dengan mudah membunuh Martial King.
Namun, harga untuk melakukannya adalah terlalu hebat kecuali itu benar-benar diperlukan. Luo Chen tidak akan menggunakan metode ekstrim seperti itu. Kultivasi satu klik super system. Bab 671. Judul, Melawan 6 sekaligus dengan mudah. Tuan muda Luo masih percaya diri seperti biasanya. Martial Sovereign memandang Luo Chen dengan sedikit ejekan di matanya. Berita tentang Luo Chen yang memaksa seorang ahli bela diri dari klan tulang kembali dengan satu serangan pedang telah menyebar ke seluruh ibu kota. Bagaimana mungkin keluarga Xiao tidak mengetahuinya? Mereka hanya menyerang Luo Chen untuk mengalihkan perhatiannya. Ada orang lain yang bertanggung jawab untuk membunuhnya. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah mengalihkan perhatian Luo Chen, dan kemudian menggunakan kekuatan fisik Luo Chen dan Yuan asli sebanyak mungkin untuk menciptakan peluang sempurna bagi pembunuh untuk menyerang. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap tanpa sadar telah dipegang di tangannya. Dia memandang 6 pria ular mandala. Dia berkata dengan lemah, "Bukankah kalian berenam mencoba untuk menghabiskan kekuatanku? Ayo kita serang bersama. Aku akan memberimu semua kesempatan ini." Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah ke-6 pria dari ular mandala menjadi gelap. Tanpa ragu-ragu, mereka meluncurkan serangan mereka ke Luo Chen. Meskipun Kabupaten Awan Biru ini bukan wilayah keluarga Xiao, itu terkenal sebagai tempat yang kacau balau. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung di sini, selama mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kekuatan besar lainnya, tidak ada yang akan menghentikan mereka. Ini adalah pertama kalinya Luo Chen datang ke Blue Cloud County. Mustahil baginya untuk berhubungan dengan kekuatan utama Blue Cloud County. Karena itu, mereka tidak khawatir seseorang akan menonjol dan menghentikannya. Yuan asli di tubuh 6 orang melonjak. Mereka melambaikan senjata mereka dan menyerang Luo Chen bersama-sama. 6 dari mereka masing-masing menempati satu sisi medan perang, memblokir semua rute pelarian Luo Chen. Luo Chen tidak punya pilihan selain menghadapi mereka secara langsung. Melihat adegan ini, rasa jijik melintas di mata Luo Chen. Dia memutar pedang di tangannya, dan pedang Ancestor pedang giok yang patah menyapu. Itu menarik busur di sampingnya, dan cincin pedang yang menakjubkan terbang melintasi langit, menyerang 6 orang dari ular mandala. Dia tidak takut menghadapi ke-6 pria itu secara langsung. Mantra penciptaan dalam kultivasinya adalah teknik kultivasi yang dikombinasikan dengan teknik kultivasi ki dan kultivasi tubuh. Selain itu, saat ia mengintegrasikan lebih banyak teknik kultivasi, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Saat ini, mantra penciptaan setara dengan teknik kultivasi langkah surgawi tingkat tinggi, dan itu memiliki efek menakutkan pada peningkatan kekuatan seseorang. Karena penempaan mantra penciptaan, tubuh Luo Chen jauh lebih kuat daripada orang-orang dari tingkat yang sama, dan itu tidak lebih lemah dari 6 martial spirit. Cincin pedang dan senjata 6 pria dari ular mandala saling bertabrakan, menghasilkan suara tabrakan yang jelas. Percikan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Luo Chen, seolah-olah dia sedang menempa logam. "Pergi dan bantu kakak, jangan khawatirkan aku." Melihat adegan ini, Ye Ming segera berkata kepada bulu emas yang melindunginya. Bulu emas tersenyum. "Perintah Master adalah agar aku melindungimu. Adapun keselamatan Master, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ke-6 keping sampah itu masih belum cocok dengan Tuan." Sedikit keterkejutan melintas di mata Ye Ming ketika dia mendengar kata-kata bulu emas. Dia hanya melihat Luo Chen bertarung sekali, dan saat itulah Luo Chen berurusan dengan pemberontakan keluarga Ye. Meskipun Luo Chen telah menunjukkan kekuatan penekan yang sangat kuat pada waktu itu, kekuatan Ye Tian jauh lebih rendah daripada 6 martial spirit di depannya. Oleh karena itu, Ye Ming hanya merasa bahwa Luo Chen agak kuat, tapi dia tidak tahu seberapa kuat Luo Chen. Setelah menenangkan dirinya, Ye Ming menyadari bahwa meskipun 6 dari mereka dari ular mandala telah menyerang Luo Chen tidak cepat atau lambat. Dia tampaknya mampu menghadapi mereka dengan mudah. Sebaliknya, ki dari 6 orang yang telah menyerang ular mandala mulai menjadi tidak teratur, dan mereka secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kultivasi satu klik super system. Bab 672. Judul, Kutukan Menakutkan dari Klan Hantu Nether telah dilepaskan. Ke-6 pria ular mandala secara alami memperhatikan ini juga. Luo Chen masih bisa menangani serangan mereka dengan mudah. Ini tidak diragukan lagi membuat ekspresi ke-6 pria itu sedikit jelek. Untungnya, misi mereka bukan untuk membunuh Luo Chen. Mereka hanya perlu menahannya. Pada akhirnya, ada orang lain yang menyerang. Ketika mereka memikirkan arti dari keberadaan itu, mereka berenam menjadi sedikit tenang.
Mata mereka dipenuhi dengan kedinginan saat mereka melihat Luo Chen, seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Luo Chen secara alami memperhatikan sorot mata mereka, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu betul bahwa karena keluarga Xiao telah menyerangnya, mereka tidak akan hanya mengirim 6 perutikan untuk membuatnya jijik. Pasti ada beberapa kartu truf lain yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao di Blue Cloud County, tetapi Luo Chen tidak tahu cara apa yang akan digunakan keluarga Xiao. Bagaimanapun, meskipun keluarga Xiao dikelilingi oleh musuh dari semua sisi, fondasi keluarga Xiao tidak terduga. Meskipun Luo Chen memandang rendah gaya keluarga Xiao, dia harus mengakui kekuatan keluarga Xiao. Karena itu, setelah Luo Chen menekan 6 pria yang datang ke ular mandala, dia mengalihkan perhatiannya ke situasi di sekitarnya. Bagaimanapun, meskipun ke-6 pria itu kuat, mereka bukan tandingannya. Apa yang dia perlu waspadai adalah musuh yang tersembunyi. Sungguh anak yang berhati-hati, tidak jauh di balik bayang-bayang, sosok yang terdistorsi bersembunyi di bayang-bayang. Bahkan jika seseorang lewat, mereka tidak akan menyadari keberadaannya. Itu adalah hantu dari klan hantu. Kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya sangat kuat, dan ia terampil dalam semua jenis mantra jahat. Awalnya, keluarga Xiao berencana untuk meminta para ahli klan hantu bayangan, untuk membunuh Luo Chen. Namun, karena kinerja Luo Chen di luar Flowing Cloud Institution, keluarga Xiao berubah pikiran dan meminta para ahli dari Nether Ghost Clan untuk membantu. Klan ini selalu tidak terlihat, dan mereka pandai membunuh dengan mantra. Mereka mampu membunuh orang tanpa diketahui. Rencana awal keluarga Xiao adalah membiarkan 6 pria dari ular mandala menahan Luo Chen, dan kemudian menggunakan hantu itu untuk membunuhnya dalam kegelapan. Selain itu, ada manfaat lain untuk melakukannya. Bagaimanapun, kemampuan Nether Ghost Clan untuk menyembunyikan diri mereka sangat kuat. Setelah diam-diam membunuh Luo Chen, mereka juga bisa pergi dengan mudah. Tidak ada yang akan mengira bahwa keluarga Xiao telah berkolusi dengan klan hantu. Namun, berhati-hati tidak ada gunanya. Pakar dari klan hantu Nether tertawa aneh. Matanya bersinar dengan cahaya merah. Pada saat berikutnya, sosok ahli dari klan hantu Nether ini menghilang. Formasi aneh muncul dari tanah dan menghilang ke udara. Dalam kekosongan, fluktuasi yang tidak diketahui muncul dan menyebar ke tempat di mana Luo Chen dan mereka berenam bertarung. Luo Chen, yang bertarung dengan mereka berenam, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Adegan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, seperti gunung mayat dan lautan darah. Setelah beberapa saat, dia kembali ke akal sehatnya. Sisik naga pada naga jiwa raksasa yang melayang di atas lautan kesadarannya berubah menjadi warna hitam murni. Mereka jatuh dari tubuh naga jiwa raksasa dan menghilang. Kutukan klan hantu Nether. Merasakan perubahan di lautan kesadarannya, mata Luo Chen menyipit. Setelah memaksa 6 pria ular mandala pergi dengan pedangnya, dia berkata dengan ekspresi tegas. Dia sangat akrab dengan cara seperti itu, karena leluhur pedang telah berurusan dengan banyak ahli dari klan hantu Nether ketika dia masih muda. Secara alami, dia tahu semua cara pedang Ancestor seperti punggung tangannya. Sword Ancestor telah meninggalkan semua informasi ini di Sword Crystal of Sword Ancestor. Luo Chen, yang telah mewarisi pedang kristal leluhur pedang, secara alami memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang klan hantu Nether. Kultivasi 1 klik super system. Bab 673. Judul, niat membunuhnya naik saat dia menggunakan seni rahasia jiwanya. Keluarga Xiao benar-benar berusaha keras untuk berurusan denganku. Setelah memaksa kembali 6 pria dari ular mandala, Luo Chen memandang mereka dengan jijik. Dia tahu bahwa keluarga Xiao akan menyerangnya, dan dia juga menduga bahwa keluarga Xiao akan mengirim beberapa praktisi yang kuat untuk menyergapnya secara rahasia. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Xiao akan benar-benar berkolusi dengan klan hantu. Awalnya, Luo Chen berpikir bahwa keluarga Xiao seharusnya menyerah untuk meminta para ahli dari klan hantu untuk membantunya setelah mereka dengan mudah dihentikan oleh bulu emas ketika para ahli dari klan hantu bayangan mencoba membunuhnya. Bagaimanapun, api 9 Nether di bulu emas terlalu menahan diri di klan hantu. Setelah keluarga Xiao mengetahui hal ini, mereka tidak akan membuang waktu mereka. Namun, kali ini, keluarga Xiao memang mengundang para ahli dari klan hantu. Lebih jauh lagi, itu adalah klan hantu Nether, yang selalu berpenduduk jarang dan selalu merahasiakan keberadaan mereka. Sangat disayangkan bahwa meskipun kutukan klan hantu Nether bersifat rahasia dan kuat, kenyataannya kutukan ini juga merupakan jenis serangan jiwa.
Lingkaran 9 naga awan yang diwarisi dari kultivasi Luo Chen sangat efektif melawan serangan jiwa semacam ini. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen memerintahkan dalam hatinya, "Bulu emas, temukan hantu itu dan bunuh." Dengan kekuatan bulu emas dan api 9 neter, bahkan klan hantu tahap Martial King hanya bisa melarikan diri darinya, karena api 9 neter terlalu kuat. Bahkan bisa dikatakan sebagai musuh alami klan hantu. Adapun tubuh sejati bulu emas, Nether Devil Rock, memiliki tubuh yang kuat. Di bawah perlindungan api 9 neter, Martial King dari klan hantu tidak memiliki cara untuk berurusan dengan bulu emas. "Ya Tuan," bulu emas menganggukkan kepalanya dengan berat ketika mendengar ini dan berkata dengan ekspresi tegas. Sebelumnya, dia telah merasakan kutukan pembunuhan para ahli klan hantu Nether pada Luo Chen. Sekarang dia mendengar perintah Luo Chen, dia tidak bisa lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia menghilang dari tempatnya berdiri dan bergegas menuju arah serangan. Adapun Yeming, dia ditangkap oleh bulu emas dan dilindungi oleh api 9 neter. Bulu emas sangat jelas bahwa 6 orang dari ular mandala bukan tandingan Luo Chen, dan Yeming adalah kelemahan terbesar. Sebelum ini, Yeming memiliki perlindungannya, dan 6 pria dari ular mandala tidak dapat menyerang Yeming. Itulah sebabnya Luo Chen terganggu. Tapi sekarang, dia akan berurusan dengan para ahli dari klan hantu Nether. Jika dia tidak membawa Yeming bersamanya, 6 pria dari ular mandala mungkin menemukan cara untuk menghadapi Luo Chen. Untungnya, para ahli dari klan hantu yang menyerang kali ini, dengan bantuan api 9 Nether, bahkan jika dia membawa Yeming bersamanya, itu tidak akan berdampak banyak padanya. Kecuali orang yang datang berada di tahap 3 Sein atau lebih tinggi, ada kesenjangan besar antara alam kultivasi mereka, dan dia dapat dengan mudah membunuh para ahli klan hantu. Kalau tidak, dengan bantuan api 9 Nether, dia akan bisa menang. Melihat pergerakan bulu emas, Luo Chen memaksa ke-6 pria ular mandala untuk mundur. Dia memfokuskan pikirannya dan menenangkan ki-nya. Kekuatan jiwa menyebar, dan energi pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lautan kesadarannya menuju 6 pria ular mandala. Energi pedang jiwa ini adalah seni rahasia yang dia peroleh dari Lotere. Itu disebut pedang rahasia jiwa, tetapi setelah dia memahaminya, itu berubah menjadi energi pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan bersembunyi di lautan kesadarannya. Luo Chen belum pernah menggunakan seni rahasia ini sebelumnya. Ini karena seni rahasia ini menghabiskan sejumlah besar energi kekuatan jiwa. Sebelum Soul Stage menerobos ke Great Void Stage, kekuatan jiwa Luo Chen tidak dapat mendukung pedang rahasia jiwanya. Namun, setelah Soul Stage-nya berhasil menembus Great Void Stage, lawan yang dia temui tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya menggunakan Secret Arts ini. Kultivasi 1 klik Super System. Bab 674. Judul, Kekuatan Seni Rahasia dan Keserakahan. Energi pedang jiwa bersiul di udara dan memasuki dahi 6 ular mandala. Wajah Luo Chen berubah sedikit pucat. Dia melirik ke 6 pria ular mandala, lalu berbalik dan mengejar ke arah bulu emas. Serangan barusan telah mengambil setengah dari kekuatan jiwanya. Jika bukan karena fakta bahwa Soul Stage telah menembus Great Void Stage, dia tidak akan berani menggunakan Secret Arts seperti itu. Karena itu bisa membuatnya tersedot kering dan kehilangan kekuatan tempurnya di tempat. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa seorang praktisi perkasa dari klan hantu Nether telah menyerangnya dan diam-diam mengutuknya, dia juga tidak akan menggunakan pedang rahasia jiwa. Kartu truf ini awalnya disediakan untuk dia gunakan ketika dia berurusan dengan keluarga Xiao di masa depan. Sangat disayangkan bahwa ketika ahli dari klan hantu Nether menyerang kali ini, dia tidak dapat menahan diri lagi dan memilih untuk menggunakan seni rahasia. Adapun 6 pria dari ular mandala, Luo Chen tidak memperhatikan mereka setelah menebas ki pedang jiwa, karena dia tahu betul seberapa kuat pedang rahasia jiwa itu. Bahkan jika 6 pria dari ular mandala menggunakan teknik rahasia kultivasi untuk mempertahankan jiwa mereka, mereka masih akan terluka parah di tempat. Adapun cedera jiwa, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Selama periode waktu ini, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang, bahkan 1/10 dari kekuatan puncak mereka. Selanjutnya, Luo Chen tidak berpikir bahwa mereka berenam akan dapat menggunakan segala jenis teknik rahasia pertahanan jiwa seperti kultivasi. Dengan kekuatan mereka, jika mereka terkena ki pedang jiwa tanpa persiapan apapun, jiwa mereka akan langsung hancur, dan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak lama setelah Luo Chen pergi, 6 pria ular mandala perlahan jatuh ke tanah. Tidak ada satu luka pun di tubuh mereka, tetapi kekuatan hidup mereka telah terputus.
Setelah Luo Chen pergi, tentara bayaran yang tertarik dengan pertempuran melihat mayat-mayat di tanah dan mulai berdiskusi. Bocah itu sangat kuat, keenam orang ini benar-benar dibunuh olehnya begitu saja. Tidak ada luka di tubuh mereka, tetapi kekuatan hidup mereka telah hancur total. Aku khawatir dia telah menggunakan teknik rahasia semacam serangan jiwa yang dalam untuk secara langsung memusnahkan jiwa 6 orang ini. Di dalam kerumunan, seseorang di kerumunan menghela nafas dengan emosi. Teknik rahasia jiwa adalah barang berharga di Kekaisaran Awan Terapung. Teknik rahasia jiwa biasa bisa dijual dengan harga setinggi langit. Selanjutnya, keterampilan jiwa rahasia yang digunakan Luo Chen jelas bukan barang biasa. Keserakahan melintas di mata banyak tentara bayaran di sekitarnya. Jika mereka bisa mendapatkan teknik rahasia jiwa Luo Chen, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin bisa mencapai alam yang tidak pernah berani mereka impikan. Jangan terlalu banyak berpikir, anak itu bukan seseorang yang bisa kamu tangani. Di tengah keramaian, seseorang mencibir. Dia berhasil menekan 6 martial spirit sendirian. Dengan kekuatanmu, apalagi menggunakan teknik jiwa rahasia, dia bahkan mungkin bisa membunuh kalian semua bahkan tanpa menggunakan senjata. Selain itu, pria gemuk yang berdiri di sebelah pria muda itu adalah tuan muda keluarga Ye Ming. Pemuda berbaju emas itu seharusnya menjadi pelindung daunnya. Kamu semua hanya akan mencari kematian jika kamu pergi ke sana. Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang pria muda dengan jubah mewah berdiri di antara kerumunan. Dia memegang sebuah buku aneh di tangannya. Matanya dipenuhi dengan dingin saat dia melihat tentara bayaran. Tuan muda keluarga Su. Di kerumunan, seseorang di kerumunan berseru. Dia mengenali identitas pemuda ini. Dia adalah tuan muda keluarga Su di ibu kota, dan juga seorang jenius terkenal dari keluarga Su. Orang yang memegang bakat Liu Yunying daftar, Su Mingche. Kultivasi 1 klik super system. Bab 675. Judul, Pegunungan Binatang Ajaib Penuh dengan Niat Membunuh. Melihat penampilan Su Mingche, tentara bayaran di sekitarnya tidak bisa menahan diri. Bagaimanapun, keluarga Su ibu kota sangat terkenal di Blue Cloud County, dan sekolah bela diri awan terapung seperti Tanah Suci di Blue Cloud County. Dapat dikatakan bahwa kekuatan apapun di Blue Cloud County dapat diserang, tetapi sekolah bela diri awan terapung tidak akan melakukannya karena semua hal yang dibutuhkan oleh tentara bayaran ini dibeli dari sekolah bela diri awan terapung. Sebagai kekuatan besar yang memonopoli semua ramuan dan senjata di Blue Cloud County, posisi sekolah bela diri awan terapung di Blue Cloud County bisa dikatakan tertinggi. Dengan ini, Su Mingche, tuan muda keluarga Su, benar-benar dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Kabupaten Awan Biru. Selanjutnya, kekuatan Su Mingche juga sangat mengejutkan. Dia juga salah satu kekaisaran awan terapung yang terkenal di Kekaisaran Awan Terapung. Namun, setelah Su Mingche mengambil alih Floating Cloud Elite List, daftar tersebut secara bertahap memudar dari mata dunia. Melihat ekspresi orang banyak, Su Mingche tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Di sisi lain, Luo Chen dan Bulu Emas telah mengusir mereka keluar dari Blue Cloud County City. Luo Chen tidak tahu tentang apa yang terjadi di Blue Cloud County. Faktanya, bahkan jika Luo Chen mengetahuinya, dia tidak akan keberatan karena satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan ahli dari Nether Ghost Clan dan membunuhnya. Dia ingin memberitahu keluarga Xiao bahwa dia harus membayar harga jika dia ingin berurusan dengan Luo Chen. Dia juga ingin memberitahu keluarga Xiao bahwa ahli klan hantu tidak akan mengancamnya. Luo Chen tidak ingin menjadi sasaran para ahli dari klan hantu, terutama karena para ahli yang bisa disewa oleh keluarga Xiao tidak terlalu kuat. Keberadaan itu tidak menimbulkan ancaman bagi Luo Chen, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman baginya. Menjadi sasaran sekelompok klan hantu, meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan ancaman baginya, itu masih membuatnya merasa tidak nyaman. Sangat cepat, Luo Chen dan Bulu Emas mengejar batas luar pegunungan binatang iblis. Adapun Ye Ming, dia masih dipegang di tangan Bulu Emas. Api 9 meter menari-nari di tubuhnya. Ye Ming hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu betul bahwa kekuatannya sendiri terlalu lemah. Setelah Bulu Emas melepaskannya, dia tidak akan bisa mengejar Luo Chen dan Bulu Emas. Begitu dia memisahkan diri dari Bulu Emas dan Luo Chen, dia kemungkinan besar akan disergap oleh para ahli klan hantu dan menjadi titik terobosan. Oleh karena itu, meskipun sangat tidak nyaman dan memalukan untuk dibawa oleh Bulu Emas, Ye Ming masih tidak mengatakan apa-apa. Bulu Emas, berhenti,
Setelah memasuki batas luar pegunungan binatang iblis, langkah kaki Luo Chen melambat saat dia berkata kepada bulu emas. Barisan pegunungan binatang iblis dari wilayah awan biru tidak sedamai cabang pegunungan binatang iblis di mana kota Lingyun berada. Ini adalah pegunungan sejati dari binatang iblis, dan ada banyak binatang buas kelas tinggi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika Luo Chen dan bulu emas memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka masih harus berhati-hati di pegunungan binatang iblis untuk memastikan bahwa tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi. Bulu emas berhenti di jalurnya ketika mendengar ini, dan kemudian menurunkan Yeming. Namun, itu tidak mengambil kembali api 9 meter bulu emas yang melompat ke tubuh Yeming. Setelah mengetahui bahwa itu adalah seorang ahli dari klan hantu yang telah menyelinap menyerangnya, bulu emas secara alami harus bersiap. Adapun Luo Chen, bulu emas tidak mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, ahli dari Nether Ghost Clan tidak memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan jiwa Luo Chen. Oleh karena itu, bulu emas tidak perlu menyia-nyiakan upaya lagi untuk membiarkan Luo Chen dilindungi oleh api 9 meter. Tuan, aku bisa mencium sejumlah besar binatang buas. Setelah bulu emas menurunkan Yeming, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius.